Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan, atau pada materi ini kita akan lanjutkan kuliah bukan pengantar, metode pengukuran dan pengolahan data fisis ya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk menyajikan dan menganalisis data menggunakan spreadsheet atau biasa kita kenal sebagai Excel ya. Jadi kita gunakan spreadsheet secara umum karena ada beberapa pengolah data yang open source seperti WPS atau yang Open Office dan yang lain-lain. Istilahnya tetap spreadsheet, di mana dapat digunakan untuk mengolah data, menyajikan dan menganalisis data. Secara umum kita kemarin belajar tentang bagaimana mencari konstanta garis lurus, misalnya dari X ke Y menggunakan kalkulator gitu ya. Kemudian menganalisis data rata-rata, kemudian histogram dan yang lainnya menggunakan secara manual, perhitungan menggunakan kalkulator atau perhitungan secara langsung gitu ya. Namun seiring bertambahnya jumlah data, kesalahan atau error dalam memasukkan data ke dalam alat hitung atau kalkulator semakin besar ya. Jadi dengan demikian, untuk mengurangi kesalahan dalam memasukkan data, kita akan menggunakan spreadsheet untuk menampilkan hasil perhitungan, bahkan melakukan perhitungan tersendiri gitu ya, dalam bentuk grafik dan numerik. Ya, selain itu salah satu hal yang menarik dari spreadsheet ini adalah atau Excel ini kita dapat dengan mudah menambahkan atau bahkan memodifikasi data jika terjadi kesalahan. Jadi intinya adalah beberapa keuntungan dari penggunaan spreadsheet ini atau pengolah data ini adalah, pertama, jadi kita bisa memasukkan data atau bahkan memperbaiki data, sekaligus juga ketika kita memperbaiki data maka grafik, tabel atau perhitungan lainnya gitu ya, dapat secara otomatis berubah sesuai dengan data yang baru yang kita masukkan. Selain itu juga kita bisa mendisplay atau menampilkan gambar grafik dengan lebih baik dibandingkan kalau kita gunakan perhitungan manual atau menggambar langsung dengan tangan. Oke, ya. Nah, pengolah data ini dapat digunakan untuk menganalisis fungsi statistik ya. Bahkan juga kita bisa menggunakan pengolah data ini untuk pengolah data sinus, kosinus, tangen atau eksponensial gitu ya. Ya, walaupun secara umum juga banyaknya digunakan untuk fungsi statistik seperti nilai maksimal, minimal, kemudian median, modus, nilai rata-rata, standar deviasi dan yang lain-lain ya. Gitu. Misalnya contoh, ini ada penggunaan beberapa fungsi statistik data yang sangat banyak ini, kemudian kita bisa langsung mendapatkan nilai maksimal, minimal, rata-rata, standar deviasi di dalam perangkat pengolahan data tersebut gitu ya, seperti Excel atau WPS dan yang lain-lain. Nah, ini adalah alat bantu ya. Bapak kasih contohnya, misalnya kita punya sekumpulan data ini ya, kita dapat punya sekumpulan data, kita cari nilai maksimalnya ya, nilai maksimalnya dengan cara ya, klik sama dengan klikan max, kemudian kita sorot semua data ya, kemudian kita enter, maka kita dapatkan nilai maksimal. Jadi nilai maksimal itu bermakna nilai maksimal dari kolom A ketiga sampai K ke-9. A ketiga itu berarti ujung sebelah sana, K ke-9 berarti ujung ini. Semuanya data masuk. Jadi kalau kita tulis minimal sama dengan minimal dalam kurung A 3 sampai K ke-9.
nanti langsung tersorot ini semuanya. Enter. Oke, ini nilai maksimal, ini adalah minimal. Mana nilai ini? Ini adalah 155 ya, 155. Oke, nilai minimalnya 77. Kemudian modusnya berarti kita tulis sama dengan mode sama seperti tadi, A3 sampai K9. Kita bisa copy juga ini ya, atas batasnya. Oke, dan median, nilai tengah. Kalau modus itu tadi nilai paling banyak muncul, median pastikan, kemudian tutup. Kita dapat bahwa mediannya itu di 125. Kemudian nilai rata-rata. Nilai rata-rata berarti dia adalah sama dengan average ya. Sama batasnya mulai dari ujung kiri atas sampai kanan bawah. Oke. Dan standar deviasi sama dengan STDEF gitu ya. Oke. Pastikan dapat. Nah, ini adalah kita bisa udah tahu nih ya, maksimal, minimal, modus, median, rata-rata, standar deviasinya gitu. Nah, oke. Dari data, sekumpulan data ini gitu ya. Kemudian nah, jika ada sebuah data di mana ada fungsi X dan fungsi Y, ini sebagai latihan ya. Ini sebenarnya nanti di bagian akhir kita akan bahas beberapa bagian yang lain maksudnya. Fungsi korelasi, yaitu mencari hubungan linear antara antara X dengan Y. Adakah keterkaitan gitu ya secara nilai, pola nilai gitu ya. Adapun misalnya secara pastinya ada hubungan atau tidak, sebenarnya belum bisa memastikan, tapi biasanya ada kecenderungan bahwa kalau nilai korelasinya besar, mendekati 1, berarti hubungan antar X dengan Y nya itu kuat. Sedangkan kalau nilai korelasinya kecil, maka hubungan antar X dengan Y nya lemah. Oke, nanti ini kita akan bahas di fungsi selanjutnya ya, cara perhitungannya. Oke, fungsi garis. Jadi sebenarnya nanti ketika kita sudah punya data ini, kita bisa membuat adakah hubungan antara X dengan Y secara kuat gitu ya, maka kita gunakan fungsi garis. Kalau tadi hanya korelasi, sekarang fungsi garis ya. Fungsi garis itu sebenarnya adalah untuk menentukan kemiringan dan titik potong. Jadi kemiringan dan intercept atau titik potong antara data yang kita miliki dengan garis yang kita modelkan. Jadi minggu-minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mencari garis terbaik menghubungkan antara data-data kita, kemudian kita bisa ekstrapolasi atau interpolasi gitu. Nah, cara termudahnya adalah kita gunakan spreadsheet atau Excel ini. Oke. Nih. Ya, fungsi line. Jadi kita misalnya ingin mencari kemiringan, maka kita tinggal tulis lines, ada langsung fungsinya. Kita nilai-nilai Y, berarti di nilai Y ini adalah di sini. Kemudian titik koma, kemudian langsung masukkan nilai X nya, kemudian konstantanya, karena ini nggak tahu, biasanya tulis aja true, titik koma, true, enter. Nah, ini adalah kemiringannya, berarti ini adalah M kemiringannya.
sedangkan interceptnya, nilai C nya konstantanya itu sama dengan intercept. Oke. Ya, sama seperti yang ini, masukkan nilai Y, titik koma, masukkan nilai seluruh nilai X. Ini harus sama ya, antara posisi X dengan Y, jumlah datanya juga sama, posisinya juga sama, dan enter. Oke. Nah, oke, itu adalah fungsi lines. Nah, ada yang menarik dari fungsi lines sebenarnya adalah kita bisa menggambarkannya dalam bentuk grafik ya. Jadi kalau kita buat grafik, jadi kita source semua, kita pilih semua seluruh data gitu ya, fungsi X dan fungsi Y, kemudian kita masukkan dalam bentuk data scattering. Jadi klik insert, ya, klik insert, kemudian pilih scattering. Nih, chartnya adalah scattering. Kenapa? Karena kita tidak tahu fungsinya seperti apa, polanya seperti apa, jadi kita buat maaf, ini belum dipilih. Insert scattering yang data data ini, dan kita lihat kecenderungan datanya. Kecenderungan datanya kita lihat nilainya naik atau turun dalam bentuk yang lurus ya, walaupun tidak lurus. Kalau misalnya kita hitung manual ya, itu kalau kita gunakan penggaris gitu ya, itu akan seperti garis lurus. Nah, cara termudahnya adalah pertama kita tampilkan dulu aksisnya. Kita beri nama, misalnya ini adalah sumbu X, berarti yang mendatar ini sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Berarti sumbu X ini adalah variabel waktu. Oke, yang sumbu Y ini adalah variabel posisi. Oke, dapat nih ya grafiknya secara dana, kita udah langsung dapatkan. Nah, untuk dapat persamaan garisnya tinggal kita klik datanya yang poin-poin warna biru ini, kemudian kita add trend line. Bentar. Oke, kita lihat ada garis lurus. Ini adalah aproksimasi fitting ya, kita sebut. Klik dua kali di garisnya, maka akan muncul option-option untuk trend line. Kita bisa buat dalam logaritmik atau polinomial ya, tapi kita pilih dulu linear. Kita bisa pilih intercept, dalam artiannya interceptnya 0 kita tentukan, atau kita buat acak. Kemudian kita klik persamaan, kemudian kita kasih R square. Ini adalah korelasi kuadrat. Dari sini kita dapatkan nilai persamaannya, bahwa data-data ini cenderung untuk memiliki persamaan sebesar Y sama dengan 20,364 kali X dikurangi interceptnya, yaitu 1,6364, sama dengan perhitungan kita tadi ya. Gitu. Nah, untuk mencari nilai korelasinya, nilai R atau korelasi itu sama dengan kita tulis korel. Nah, kemudian kita masukkan array 1 nilai Y, kemudian array kedua nilai X, dan kita enter. Nah, lihat ada bedanya antara nilai korelasi dengan nilai ini ya. Ini korelasi ini hanya bernilai R saja, jadi
correlation. Oke. Nah, untuk ini nilai korelat R kuadratnya ya, itu tinggal kuadratkan yang atas. Jadi sama dengan nilai atas. Kalau pangkatkan 2 berarti kita pencet shift kemudian tanda petik, bukan tanda petik ya, apa ini ya, pangkat ya, kasih nilai 2. Oke. Nah, kita dapatkan nilai R kuadratnya sebesar 0,969 gitu ya. Dan ini lebih detail dibandingkan yang atas. Oke, lanjut. Ini kita sudah menganalisis persamaan garis lurus ya, bisa menggunakan numerik atau menggunakan grafik. Kemudian batas nilai ini juga bisa kita ubah-ubah. Option ini kita kasih nilai 1 aja. Oke, kemudian juga nilai atas bisa kita ubah menjadi 20. Tuh, jadi grafiknya penuh ya. Ini persamaan garisnya bisa kita pindahkan, kemudian ini bisa kita edit perubahan posisi terhadap waktu. Oke, masih ngerekam, kita lanjutkan. Oke, kita lewat dulu ya. Oke, nah ini udah dapat sama nilai kemiringan ya. Ini data untuk yang data yang ini ya, ini kemiringan, ini adalah intercept, yang ini adalah standar error, ini adalah standar error untuk M, untuk C. Nah, jika kita punya data, sekumpulan data untuk tipe yang sama atau pengukuran yang sama, misalnya ini adalah kekuatan serat karbon dalam bentuk ukuran satuannya adalah Newton. Kita dapatkan sekumpulan data dan kita inginkan dia istilahnya ingin tahu bentuk histogramnya, datanya seperti apa, kecenderungannya. Apa sudah kopikan datanya, kan? Ini ada histogramnya, datanya. Nah, kemudian kita ingin tahu jumlah ini datanya ada berapa. Pertama adalah klik, kemudian kita sort semuanya data. Maka kita akan tahu bahwa jumlah datanya itu di sini. Datanya ini, rata-ratanya ini, jumlah totalnya ini. Jadi di bagian bawah ini. Ya. Di bawah. Oke, jadi kita tahu. Atau kita klik sama dengan count dalam kurung jumlah data, ini yang kita sort semuanya, enter, maka kita akan mendapatkan jumlah datanya ya. Nah, kemudian kita ingin bagi berapa kelas nih ya. Paling mudahnya adalah akar dari jumlah data atau SQRT jumlah data, square root akar kuadrat. Klik, kemudian enter. Nah, kok 8? Oh, bukan SQRT, len. Len bukan SQRT tapi len. Oke, nah rentang data dalam setiap kurva histogram kita hitung dengan cara ya, nilai maksimal dari data. Maaf, belum ada sama dengan dulu. Sama dengan max data di sini
tutup kurung, kurang ya, kurangi minimal A2 sampai A77, tutup kurung, tutup lagi, dibagi nilai K. Nilai K nya ini kita bisa ubah menjadi 5. Kita bulatkan ya. Hasilnya rentangnya adalah 22,4. Kita ubah ya, kita ubah menjadi 22 saja. Berarti nilai terendahnya adalah 77 ditambah 22, berarti jadi 98. 99 ditambah 22 menjadi 121, 122 sampai 144, 145 sampai 167, 168 sampai tambah 22, berarti ini 190. Bentar, oh iya benar, 90, 191 sampai 213. Oke. Nah, sekarang ini rentang nilai. Frekuensi atau banyaknya data muncul pada rentang sebanyak ini berapa? Nanti tinggal kita search saja. Dia sampai 98. Jumlah ininya ada 8. Ada 8. Dan 99 sampai 121. Oh, biar enak tampilannya kita ubah. Bentar, oh di sini ya. ...99 sampai 121. Jumlahnya ada 29. Ya, sampai sini tuh ada 29 data. Lihat tadi ujung sebelah sini ya. Kemudian 122 sampai 144. Nah, di datanya ada di sini. Jumlahnya ada 24. Berapa tadi? 122 sampai 144. Nih, benar 24. Oke. 145 sampai 167. Ini hanya ada 9. 168 sampai 190. Ini ada berapa? 6. Ini 0 berarti ya, nggak usah berarti. Oke. Nah, kita sekarang mau buat histogram. Sudah dapat rentang dan frekuensinya. Kita buat histogram, kita insert, pilih histogram, gambarnya seperti ini. Tinggal kita pilih. Nah, kita dapatkan. Nah, kita tambah aksis, terus ada keterangan. Ini adalah rentang nilai, satuannya apa, misalnya adalah AA atau AB. Kemudian ini adalah frekuensi sumbu Y.
frekuensi, satuannya adalah nn misal ya. Nah, dan tampilan data juga bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan ya. Ya, tinggal kita pilih di sini. Biasanya untuk laporan-laporan jangan menggunakan tampilan yang ngejreng gitu ya. Kita pilih yang smooth saja, misalnya yang seperti ini gitu ya. Cuma dia nggak ada sembunyinya, kurang jelas. Jadi kita masih bisa pilih, tergantung selera sebenarnya. Cuma hindari yang ngejreng gitu ya, data-data yang Oke, lanjut. Ini histogram, hampir sama ya dengan data ini. Nah, sumbu XY. Sumbu XY sebenarnya sama dengan yang persamaan garis lurus yang kita sudah buat ini. Cuma dia untuk yang persamaan garis yang lurus saja ya. Gitu, hanya satu. Di persamaannya Y sama dengan MX tambah C. Dan ada keterangan korelasi. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaannya kuadratik? Contohnya, ciri-ciri kuadratik atau eksponensial itu ketika datanya itu meningkat secara tajam. Jadi kita sudah punya intuisi kalau misalnya datanya meningkat secara tajam, maka kita bisa olah menggunakan persamaan kuadratik, polinomial atau eksponensial. Oke, kita lihat dulu. Tampilkan grafiknya pakai scattering, jangan pakai histogram, pakai scattering. Coba kita lihat, ini kecenderungannya naik ya, nggak dalam bentuk lurus. Jadi kita bisa cari ya. Pertama, tampilkan dulu aksisnya, kita beri nama, ini wajib ya, sumbu X misalnya waktu, ya, ini posisi, ya, itu oke. Kemudian kita klik kanan, klik kanan di data, trend line gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk garis lurus kita lihat ada banyak error di sini. Jadi kalau kita lihat ada banyak error jadi antara aproksimasi atau fitting itu dengan data aslinya rentangnya ada banyak yang jauh, maka kita harus cari model yang baru ya. Kalau persamaan garis berarti nggak cocok, kita klik, maka kita akan dapatkan logaritmik, polinomial gitu ya. Nah, paling mudahnya adalah polinomial ya, polinomial. Saya masukkan ya. Dari sini kita tahu oke, polinomial. Nah, dan antara data dengan fitting itu ada kesesuaian. Cuma berapa nilainya? Nah, kita bisa cari dengan mencari dengan persamaannya. Kemudian klikkan sini, kemudian cari intercept ya. Nah, kita dapatkan nih persamaannya adalah Y sama dengan 2,0178 X kuadrat dikurangi 0,0388 X. Dan tingkat korelasinya R kuadratnya itu sama dengan 0,999. Berarti nilainya mendekati kesesuaian yang cukup kuat gitu ya, antara nilai X dengan nilai Y, sumbu waktu dengan sumbu posisi. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan persamaan garis lurus dengan cara karena kita tahu bahwa fungsinya adalah kuadratik dari model ini ya, dari model ini.
dan kita tahu yang bagian belakangnya itu nilainya sangat kecil, sebenarnya bisa kita coret yang orde keduanya ini, yang minus 0,0388x itu kita bisa coret. Cuma kita pastikan lagi dengan cara sumbu x nya dikuadratkan, yang waktu ini kita kuadratkan, jadi kita kuadratkan ini. Oke, kalau kita kuadratkan sumbu x nya, kemudian ini sumbu y nya tetap, kita buat grafik, kemudian masukkan scatter, aksisnya masukkan, ini adalah waktu. Kita selalu akan kasih contoh bahwa sumbu aksis dan keduanya ya, aksis dan absis itu harus diubah, terus ditulis dengan benar ya maksudnya. Oke, coba kita lihat bentuknya berbeda ya dengan yang atas. Kalau yang atas dia naik, sekarang kita lihat ada kecenderungan lurus. Kita klik kanan, kita tambahkan trend line ya. Cuma rentangnya berbeda gitu ya, rentang yang tadi. Kenapa? Karena yang waktunya ini kita sudah kuadratkan. Kita klik 2 kali, kita dapatkan persamaan yang linear. Kita tentukan interceptnya 0, nilainya seterusnya. Oke, kita dapatkan bahwa yang kuadratik bisa kita buat menjadi linear dengan cara salah satu sumbunya kita kuadratkan. Oke ya. Berapa nilai kemiringannya? Sama, bedanya nih nilai x ini, ini sebenarnya waktu kuadrat ya, ini waktu kuadrat, dan ini adalah waktu kuadrat, satuannya harus benar ya. Jadi sumbu x yang atas itu adalah waktu saja, sedangkan sumbu x yang bawah waktu kuadrat. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Oke, itu adalah sumbu XY atau grafik XY untuk yang kuadratik. Bagaimana kalau polinomial? Biasanya yang polinomial orde keduanya itu signifikan, orde ketiganya juga, interceptnya juga signifikan. Kita coba lihat yang ini, kenapa interceptnya atau interceptnya kita buat nggak 0, kita buat interceptnya, nilai sumbu kedua dan sumbu interceptnya dia sangat kecil, jadi kita bisa abaikan sehingga kita bisa punya intuisi bahwa ini adalah fungsi kuadratik. Yang kedua, yang ini, kalau kita klik interceptnya tidak 0, kita juga lihat bahwa nilai interceptnya sangat kecil. Dengan demikian kita bisa set saja interceptnya jadi 0 dan tetap korelasinya tetap besar. Cuma kalau misalnya yang sudah berbeda, kita coba lihat ada data acak yang sudah Bapak buat. Kita lihat datanya seperti ini kuadratik mungkin ya. Oke, aksis dan absisnya ya, kita tulis ini adalah x, satuannya adalah a, ini adalah fungsi y, satuannya adalah b, gitu ya. Oke, dan kita klik kanan di bagian data, add trend line, garis lurus nggak sesuai, eksponensial bisa ya, logaritmik nggak bisa, eksponensial aja. Oke, bisa juga gitu. Cuma lihat data ini antara fitting dengan data asli ada banyak kesenjangan, gap yang cukup besar gitulah, sehingga kita gunakan fungsi yang lain. Misalnya cara paling mudahnya adalah polinomial. Cara fungsi polinomial itu adalah fungsi paling istilahnya paling banyak digunakan. Bisa juga menggambarkan eksponensial gitu pendekatannya. Jadi biasanya yang aproksimasi orde tinggi, dan kemudian ini juga bisa kita naikkan ordenya, orde 3 atau orde minimal orde 2. Kalau orde 1 berarti linear.
Nah, kita tentukan equationnya, kemudian kita lihat nilai. Nah, apa bedanya bersama grafik yang kuadratik dengan yang polinomial? Terletak di sumbu orde kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat bahwa orde kedua dan orde ketiga signifikan. Ya, bagaimana kalau misalnya yang ordenya jadi orde 3? Kita lihat, dia lumayan signifikan. Orde keempat, orde kelima, dan seterusnya sampai orde ke-6. Nah, sumbu ke-6 ya, orde ke-6, orde ke-5. Nah, ini ada banyak data, dan yang dua orde pertama ini nggak terlalu signifikan. Jadi ya udah, kita buat yang lebih sesuai aja. Paling sederhana adalah orde ke. Kita buat interceptnya seperti ini ya, boleh-boleh saja ya, kalau kita yakin sebenarnya modelnya seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana menampilkan data eksponensial. Data eksponensial sebenarnya bisa dalam bentuk nilai data yang naik tajam atau turun tajam. Ya. Kita masukkan insert, data scattering, dia turun tajam. Ya. Kita bisa, caranya adalah kita klik 2 kali di data. Aksis dulu, aksis. Ini adalah waktu. Ini adalah muatan. Satuannya adalah kolom. Oke, kemudian kita klik 2 kali. Trade line map. Nah, kita lihat kalau menggunakan persamaan garis lurus ini ada banyak error, rentang nilai yang tidak sesuai. Kita gunakan eksponensial misalnya, atau logaritma nggak bisa, logaritma eksponensial. Polinomial bisa, orde 1, 2, 3, dan seterusnya sampai orde 6. Oke, terus di Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah pilih polinomial, kita pilih eksponensial saja karena paling sederhana gitu ya, langsung bisa kita tentukan intercept. Interceptnya jangan 1 misalnya, karena nilai awalnya adalah 100, kita tulis saja interceptnya dia 100. Bisa persamaannya, kemudian ini adalah ini equation korelasinya. Kita perbesar grafik nilai ini ya. Oke, kita dapatkan bahwa amplitudonya atau nilai Y0 nya adalah 100, kemudian eksponensial minus 0,05, berarti ini adalah konstantanya X, ini adalah fungsi X. Ya, selain itu juga kalau kita misalnya tidak punya atau malas, bukan malas ya, ingin melihat data, mungkin nggak bisa ubah jadi persamaan garis lurus saja, kita caranya dengan logaritmakan nilai Y-nya ya. Logaritmakan nilai Y-nya sama dengan ln dari nilai Y. Oke, kemudian kita
interceptnya kita setting bebas ya, kita pengen tahu nilai hasil ini berapa. Ternyata bukan 100, 104, nilai konstantanya juga 0,05. Nah, yang sekarang kita ingin tahu berapa kemiringan ya. Kalau persamaan garis lurus, kita klik sort, insert bagian yang ini. Cuma masalahnya adalah sumbu X nya itu masih belum nilai X secara asli ya. Sekarang kita select data, pilih data yang sebenarnya. Ini kita pilih sumbu X nya belum ada nih. Oke, kita masukkan daerah sumbu X nya sini saja, enter. Oke, nah kita dapatkan ini dari 0 sampai 10. Oke, kemudian kita klik add thread line, kita pilih yang linear, kemudian equation dan seterusnya. Maka kita dapatkan kemiringan dalam kurung M. Kemiringan itu adalah konstanta eksponensial, yaitu nilainya minus 0,5156, sedangkan interceptnya perpotongannya yaitu adalah ln Y0. Nilai Y0 itu adalah ini 104,81. Nah, ln Y0 nya sendiri itu adalah intercept, yaitu 4,6522. Ini. Nah, kok beda ya antara ini? Nah, ini karena baru ln Y0, maka kita cari Y-nya. Y0 yaitu sama dengan eksponensial, untuk buka kurung, nilai ini eksponensial apa? Jadi pangkat ini, nilai ini, enter. Nilainya adalah sama ya. Kemiringannya sama, nanti kemiringan itu adalah konstanta di bagian pangkat. Jadi Y0 kali eksponensial minus C kali X. C nya kan C apa ya? A lah ya. A kali X. A nya itu adalah minus 0,5156, sedangkan Y0 nya itu adalah intercept, yaitu 104,81. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.